Halo, Nur Surini hari ini tuh mau membahas tentang rotasi tanaman. Tanaman maksudnya adalah indoor plant ya. Saya di Nursery Surini itu kan banyak eh, mempropagasi atau memelihara indoor plant yang secara tidak langsung tuh membuat rumah tuh jadi lebih hidup, jadi berbeda dan tentunya jadi estetis. Karena saya orang desain, saya orang komposisi, tata letak, menurut saya sih di sudut-sudut interior yang pas, yang sesuai itu sayang kalau nggak dikasih tanaman. Jadi misalnya teman-teman punya space, entah itu kontrakan atau rumah, ada tempat space kosong dekat jendela, kayak di situ dekat jendela gitu, alangkah baiknya sih kita kita kasih indoor plant. Indoor plant sendiri tuh uh, nggak mudah kalau nggak dirawat. Nah, salah satu perawatannya dengan rotasi. Rotasi itu sebenarnya bahasa mudahnya adalah memindahkan dari luar ke dalam, yang di dalam keluar. Karena memang tanaman itu kan sebenarnya butuh cahaya yang cukup. Tapi ada beberapa tanaman yang karakternya kuat, itu memang eh, bandel sih untuk ditaruh di dalam dengan cahaya minim. Indoor plant itu menurut saya selain menghidupkan rumah atau ruangan, ya otomatis dia mengeluarkan oksigen, menyegarkan ruangan. Yang paling orang-orang dulu banyak umum sih, contoh kayak sansevieria, kaktus itu memang bandel banget. Tapi makin kesini penggemar indoor plant itu kan banyak, bahkan pameran-pameran di Floy itu pun aroid, philodendron, aglonema, monstera itu kebanyakan memang diletakkannya indoor. Nah, makanya di nursery sini juga meletakkannya ada yang tanaman meja, ada yang di meja, ada yang di lantai. Seperti itu, lagi-lagi itu untuk menghidupkan ruangan, untuk menambah kesegaran, dan satu lagi tadi untuk estetis. Untuk jenis-jenisnya sebenarnya menyesuaikan dengan interior ya, menurut saya. Misalnya dia misalnya kita ke kafe, banyak tuh yang nuansanya tuh industrial atau rustic, makanya banyak yang meletakkannya karet kebo, kaktus koboi, monstera kayak gitu. Tapi beberapa juga ada yang clean, interior yang clean itu sebenarnya kelompok kayak pisang-pisangan atau philodendron. Yang itu saya punya itu philorojo, itu agak kemerah-merahan gitu dan hijau, itu menyenangkan sekali sih. Kalau yang ini sih, ini epipremnum yang ditaruh di gelas, rata-rata mug itu dia bandel, dia menyesuaikan sama size ukuran dari mediumnya sih. Kalau kita taruh di grounding ke tanah, daunnya bisa gede-gede nih. Tapi ternyata kita taruhkan di pot kecil, pot 10 atau 8 yang masuk ke dalam mug, dia akan selalu segini. Bahkan ada saya yang punya pot 15, itu kadang-kadang nanti ada tuh di kamar mandi, itu lebih rimbun, tapi tetap daunnya segede ini. Dan bandel banget, asal di bawahnya itu ada tatakan air. Makanya gunanya mug ini kan tatakan air. Terus yang ini
beringin Korea ya, keluarga Benyamin. Itu kan juga sebenarnya dia pot 10, tapi karena ini vas, jadi di dalamnya sini ada air. Jadi dia untuk kita merawat mudah sih. Rata-rata untuk rotasi yang saya bilang memindahkan dari dalam keluar, yang keluar ke dalam, itu kalau bisa memang dicari yang karakternya sama. Misalnya Monstera itu kalau mau saya ganti, paling ganti dengan karet gebu yang tinggi, karena dia udah sesuai dengan tingginya ruangan ini. Atau palem komodor yang tinggi itu, tapi kadang-kadang dia daunnya terlalu menyebar, jadi lebih baik yang tidak terlalu makan space. Terus misalnya pillow itu paling berganti dengan yang mirip juga pillow. Terus ya intinya menyesuaikan dengan karakter ruangan, menyesuaikan dengan apa yang kita suka. Atau bahkan teman-teman kan ada yang, wah ini lagi ngetren nih, mahal, udah dibeli mahal, tapi karena tidak dirotasi, saking sayangnya ditaruh dalam terus, sayang banget, akhirnya lemas. Terus bahkan ketika taruh luar sudah tidak tertolong tuh, sudah jelek tumbuhnya. Nah, alangkah baiknya memang seminggu sampai 10 hari lah, kita juga pernah baca-baca 7 sampai 10 hari itu sangat tepat untuk merotasi dari dalam keluar, yang luar ke dalam. Itu dia menurut saya indoor plant untuk dirotasi itu adalah cara perawatan yang terbaik. Terus penyiraman pun tidak perlu sebanyak itu sih. Jadi misalnya kalau saya hari Rabu itu saatnya ganti, weekend Sabtu itu saatnya saya ngasih siram dikit, karena kan masih ada tatakan nih, di tiap itu ada tatakannya, tatakan air. Jadi di Sabtu saya ngisi air, saya tambahin air, tapi Rabu itu saya mindah, itu kan pas 7 hari. Kalau lebih jadi Kamis atau Jumat itu masih wajar lah, tapi kalau sampai 2 minggu, sebulan, alamat tanaman kesayangan kita rusak sih, sayang. Karakter-karakter yang suka dengan plastik atau tanaman pakai gerabah yang dari keramik itu sih lebih ke vasnya ya. Vas itu sekarang juga sangat variatif. Di IKEA pun bahkan dulu yang jualan tanaman hidup sekarang nggak ada, jualnya artifisial semua. Terus vasnya sih masih banyak di IKEA. Saya juga kalau lagi ada promo atau diskon suka mengkoleksi. Barangkali ada yang berminat, di Nursery ini kan juga menyediakan media tanam, pot. Itu kita sangat menyesuaikan dengan karakter tanaman indoor itu soalnya. Jadi nggak lucu kalau tanamannya nuansanya hijau dan merah, marun gitu, tapi tiba-tiba jegret kuning gitu. Jadi pasti kita sesuaikan juga karakternya, cari yang hitam atau hijau tua. Seperti itu menurut saya sih penting sih, mix and match daun, batang, dan pot dan lantai kita itu sangat penting sih. Ayo kita pelihara indoor plant dari yang simple aja, yang sirih gading gitu, sampai yang mungkin yang collectible item, yang monstera variegata. Itu sangat mungkin kita taruh di dalam rumah, di dalam ruangan. Tapi merawatnya salah satu kuncinya dengan rotasi. Satu di luar, satu di dalam. Punya satu set aja di dalam dan di luar. Asal kita rajin merotasi, ya tanamannya senang, pemiliknya juga senang, dan semuanya senang. Oke, begitu saja dari saya. Salam.